is about to find out that her daughter has been murdered. Who was out on her morning jog? Hunting for women. That's what prosecutors say. Seorang mahasiswi keperawatan yang berusia 22 tahun dinyatakan menghilang. Dia dilaporkan tidak kembali ke apartemennya setelah pergi jogging di pagi hari. Beberapa jam kemudian, penemuan mengerikan akan menggemparkan publik, di mana mereka tidak akan pernah menyangka kejadian tragis itu bisa terjadi di tempat yang terbilang aman. Ma'am. Oh, I did EMS immediately. Did not. Well, inilah kasus Laken Riley yang terjadi di bulan Februari 2024. Let's start the case. Laken Hope Riley adalah seorang wanita cantik yang berusia 22 tahun saat itu. Dia lahir pada 10 Januari 2002 dari orang tua bernama Jason Riley dan Allison Phillips. Setelah lulus dari Georgia University, Laken melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan keperawatan di Augusta University yang berada di Athens, Georgia. Nah, Laken disayangi banyak orang. Dia putri yang baik, teman yang baik, dia sangat perhatian. Dia penuh kasih sayang, dia suka berlari, belajar dan bernyanyi. Dan dia juga merupakan pengasuh atau neni yang luar biasa dari dua anak kecil saat itu. Nah, Laken memiliki kebiasaan jogging. Biasanya, dia akan lakukan itu 2 kali seminggu. Dan pada 22 Februari 2024, pada pukul 9 pagi, dia keluar untuk jogging. Saat itu, dia terlihat mengenakan baju serba hitam, dan dia jogging di kawasan kampus Georgia. Sekitar pukul 9:11 pagi, 911 menerima telepon dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya. Saat itu, hanya terdengar suara gresek-gresek dari panggilan tersebut. Dan meskipun sang operator 911 berulang kali mengatakan, "Halo Clark County 911," tapi tetap tidak ada jawaban hingga panggilan tersebut berakhir. Hello, Clark County 911. Can anyone hear me? Clark County 911. Pada pukul 11 siang, teman-teman Laken mulai khawatir, karena Laken tak juga balik dari jogging. Temannya sudah menelponnya tapi tidak ada respon darinya. Akhirnya, mereka coba menggunakan aplikasi Find My Friends app, dan terlihat Laken tidak melakukan pergerakan sama sekali selama beberapa jam dari tempat dia terakhir kali terlacak. Merasa khawatir, teman-temannya ini mencoba mencari Laken di jalur yang biasa dia lalui untuk jogging pada pukul 11:30. Dalam pencarian tersebut, mereka berhasil menemukan airport Laken di jalan setapak, namun tak berhasil menemukan Laken. Dan karena itu, mereka menjadi semakin khawatir. Mereka cemas hal buruk menimpanya. Nah, karena tak kunjung ada kabar dari Laken, akhirnya pada pukul 12:07 siang, temannya memutuskan untuk menelpon pihak berwajib guna melaporkan Laken yang menghilang. Dia mengatakan Laken tidak kunjung balik ke rumah setelah dia berangkat jogging pada jam 9 pagi. Menanggapi laporan tersebut, polisi segera menuju lokasi dan melakukan pencarian terhadap Laken. Semua area diperiksa dan hanya butuh 11 menit hingga akhirnya polisi berhasil menemukan Laken. Sayangnya, Laken ditemukan dalam kondisi telah tewas pada pukul 12:38 di Oconee Forest Park di belakang Danau Herek. Pihak berwajib mengkonfirmasi bahwa Laken merupakan korban penghilangan nyawa, dan hal itu bisa dilihat dari luka-luka yang dialami di tubuhnya, terutama di bagian kepala. Keluarga Laken segera dihubungi oleh pihak berwajib, dan mereka terlihat sangat terluka, terpukul, tidak percaya, dan syok dengan kabar tewasnya putri mereka. Dan ternyata setelah diselidiki, rupanya yang menelpon 911 sekitar pukul 9 pagi tadi adalah Laken. Kemungkinan besar saat itu dia mencoba menghubungi 911 saat diserang oleh pelaku. Menurut ibunya, Laken juga sempat mengiriminya pesan dan menelponnya saat dia ingin jogging.
Itu sekitar pukul 9:03. Namun ibunya tidak bisa merespon saat itu. Dan barulah di 20 menit kemudian, sang ibu menelpon balik Laken. Tapi sayangnya saat itu Laken sudah tidak bisa merespon panggilan ibunya. Karena saat itu kemungkinan dia sedang mencoba menyelamatkan dirinya dari serangan brutal pelaku. Menurut polisi, Laken diserang sekitar pukul 9 sampai pukul 9:32 menit. Dan dari smartwatch yang dipakai Laken, diketahui bahwa denyut jantungnya berhenti di pukul 9:28. Dari hasil pemeriksaan medis, ditemukan banyak luka di tubuh Laken. Dia mengalami patah tulang tengkorak, ada luka robek, ada memar, dan ada lecet di wajah dan lehernya. Dan kemungkinan besar luka-luka tersebut disebabkan oleh batu. Dan itu diperkuat dengan ditemukannya DNA Laken di 2 batu yang ada di TKP. Selain itu, ada DNA orang lain ditemukan di bawah kuku Laken. Dan dari iPhone Laken yang ada di dekat tubuhnya ditemukan sidik jari orang lain. Dan kemungkinan besar itu adalah DNA dan sidik jari terduga pelaku. Dari pemeriksaan medis diketahui bahwa penyebab Laken tewas adalah karena trauma benda tumpul di bagian kepala dan sesak nafas. Polisi segera melakukan penyelidikan, dan untungnya ada seorang pelari wanita yang saat itu juga sedang jogging. Dia memberikan informasi bahwa dia melihat seorang pria dengan berpakaian serba gelap, baik jaket atau celananya. Dan dia memakai sarung tangan hitam. Dia juga memakai tudung kepala. Katanya pria itu hanya terlihat diam sambil berdiri di tepi danau dan terlihat sibuk dengan HP-nya. Nah, berdasar informasi tersebut, pihak berwajib mulai memeriksa semua kamera pengawas yang ada di sekitar lokasi kejadian. Mereka juga melihat rekaman yang menunjukkan Laken sedang jogging, dan tidak ada yang aneh saat itu. Tidak ada yang membuntutinya. Hingga akhirnya, dari rekaman CCTV lain, terlihat seorang pria. Dia terlihat keluar dari sebuah komplek apartemen pada pukul 6:52 pagi. Dan kompleks itu hanya berjarak 1 mil dari lokasi penemuan tubuh Laken. Pria itu mengenakan pakaian serba gelap. Dia terlihat berjalan-jalan dan mengintai. Dia seperti mengamati area sekitar, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau mencari seseorang. 7 menit kemudian, pria yang sama mencoba membuka paksa sebuah pintu apartemen, di mana pemiliknya adalah seorang wanita muda yang merupakan mahasiswi dan saat itu dia sedang mandi. Terlihat pria itu beberapa kali mencoba untuk masuk paksa ke apartemen tersebut, tapi gagal. Nah, saat sang mahasiswi itu menyadari ada seseorang di depan pintunya yang mencoba masuk, dia menelpon polisi pada pukul 7:57 pagi. Dan ketika mengetahui hal itu, pria ini segera meninggalkan area tersebut. Nah, lebih 1 jam kemudian pada pukul 9:05 pagi, kamera pengawas lain merekam Laken yang sedang jogging di area kampus. 6 menit kemudian pada pukul 9:11, Laken menelpon 911, tapi panggilan berakhir tanpa ada yang berbicara. Sebenarnya saat itu, operator 911 menelpon Laken kembali sebanyak 2 kali, tapi tidak ada yang mengangkat. Well, tidak cukup sehari dan berdasar dari informasi saksi, rekaman CCTV, serta panggilan telepon, pihak berwajib semakin meningkatkan penyelidikan. Pencarian dilakukan ke daerah-daerah sekitar TKP. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk yang akan mengantarkan mereka kepada orang yang harus bertanggung jawab atas tindakan keji tersebut. Pada malam hari setelah ditemukannya tubuh Laken, polisi menemukan sebuah jaket berwarna gelap di sebuah tempat sampah yang lokasinya itu tidak jauh dari lokasi tubuh Laken ditemukan. Jaket itu ada bercak darahnya dan ada rambut terlilit di salah satu kancingnya. Merasa ingin tahu siapa yang membuang jaket tersebut, polisi kemudian izin untuk memeriksa kamera pengawas yang ada di sebuah rumah di dekat tempat sampah tersebut. Dan akhirnya terlihat seorang pria yang mengenakan topi Adidas berwarna hitam. Saat itu sekitar pukul 9:43, pria itu terlihat membuang jaketnya di tempat sampah. Dan itu sekitar 15 menitan setelah Laken tewas. Selain itu, polisi juga melihat pria itu berjalan ke arah semak-semak seperti membuang sesuatu. Nah, mengikuti langkah pria itu, polisi menemukan sepasang sarung tangan yang ada bercak darahnya di semak-semak. Polisi kemudian membawa jaket dan sarung tangan tersebut untuk diteliti DNA-nya.
di mana nantinya akan dikonfirmasi bahwa DNA dan rambut tersebut adalah milik Laken. Keesokan paginya, polisi menemui pria yang terekam CCTV tersebut. Saat polisi mengetuk pintunya, terlihat dia sedang tertidur. Karena polisi terus mengetuk pintunya, akhirnya dia terbangun dan membuka pintu. Well, saat dia ditanyai polisi, dari tubuhnya bisa dilihat dengan sangat jelas ada banyak luka bekas cakaran kuku. Ada di lengannya, pergelangan tangan, dan lehernya. Dan lukanya itu terlihat masih baru. Dan ketika ditanya tentang luka-luka tersebut, dia mengatakan bahwa itu karena cuaca yang dingin, dan itu hanya goresan biasa. Nah, saat itu juga ditemukan topi Adidas berwarna hitam. Topi yang sama yang dipakai oleh pria yang terekam saat membuang jaket. Nah, pria ini kemudian ditahan oleh polisi karena dicurigai melakukan penghilangan nyawa terhadap Laken. Jose Antonio Ibarra adalah seorang pria asal Venezuela yang berusia 26 tahun saat itu. Dia diketahui masuk ke Amerika secara ilegal pada September 2022. Setelah itu, dia ke Georgia dan menetap di sana. Dan tempat tinggalnya itu hanya beberapa menit dari kampus Georgia. Dan Jose ini ternyata punya catatan kriminal. Dia sudah beberapa kali ditahan. Dia pernah ditahan di New York City pada September 2023 karena melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak di bawah umur 17 tahun. Karena dia mengoperasikan kendaraan tanpa SIM saat itu. Dia dan saudaranya pernah ditahan karena dilaporkan menjadi anggota geng Venezuela. Dan dia juga pernah ditahan atas beberapa tuduhan pencurian. Hingga akhirnya dia ditahan lagi karena kasus Laken. Nah, Jose Antonio Ibarra didakwa atas 10 dakwaan. Terdiri dari 3 dakwaan penghilangan nyawa berat, penghilangan nyawa dengan niat jahat, pemenjaraan palsu, penculikan, penyerangan yang diperparah dengan maksud melecehkan, menghalangi panggilan telepon darurat, menyembunyikan kematian orang lain, dan mengintip. Dan Jose Antonio Ibarra mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan. Pada 15 November 2024, persidangan terkait kasus Laken Riley dimulai. Saat itu, jaksa menceritakan bagaimana Laken berjuang demi hidupnya, memperjuangkan harga dirinya, melawan serangan pria yang pada hari itu pergi memburu wanita. Laken yang saat itu jogging didekati oleh pelaku. Saat dia menolak menjadi korban pelecehan, pelaku menyerangnya. Saat itu, Laken coba menelpon 911, tapi digagalkan oleh pelaku yang menyerangnya. Laken saat itu tidak tinggal diam. Dia berusaha melawan dengan mencakar pelaku. Namun pelaku malah mencekiknya dan memukul Laken beberapa kali dengan menggunakan batu di bagian kepala hingga tewas. Setelah itu, pelaku menyeret tubuh Laken lebih jauh lagi ke dalam area hutan dan meninggalkannya di sana. Dan motif pelaku melakukan penyerangan itu karena dia ingin menodai Laken. Saat itu, pengacara Jose mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti yang menghubungkan kliennya dengan tewasnya Laken. Namun jaksa mengatakan bukti menunjukkan bahwa DNA Jose ditemukan di bawah kuku Laken. Dan sidik jarinya ditemukan di HP Laken, serta jaket dan sarung tangan milik Jose mengandung DNA Laken. Well, persidangan yang hanya berlangsung 5 harian itu membuktikan bahwa Jose Antonio Ibarra bersalah atas semua dakwaan. Dan pada 20 November 2024, dia dijatuhi 2 kali hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan untuk pembebasan bersyarat. Dampak tewasnya Laken adalah disahkannya satu undang-undang yang diberi nama Undang-Undang Laken Riley. Undang-undang ini mewajibkan imigrasi dan ICE untuk mengeluarkan surat perintah penahanan bagi imigran gelap yang didakwa atau diberi surat panggilan atas pencurian atau perampokan lokal. Undang-Undang Laken Riley ini akan berfungsi untuk mencegah terjadinya insiden tragis yang serupa dengan yang telah dialami Laken. Well guys, jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. Thanks for watching.